Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya, Wulandari Kusumo, tim Siap Kerja Pasker ID. Dan di video yang kali ini akan membahas tentang kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Pasti kita sering mendengar istilah soft skill. Namun mungkin di mata beberapa orang soft skill adalah pengetahuan sekilas saja tanpa mengetahui pengertian, cara meningkatkannya, dan sebagainya. Soft skill adalah salah satu hal penting yang harus dikembangkan di dalam kehidupan ataupun dalam dunia kerja. Walaupun di sekolah atau universitas kita berhasil mendapatkan nilai tinggi, jika tidak berhasil mengasah kemampuan ini dengan baik, kita berpotensi mengalami kesulitan. Lantas apa sebenarnya pengertian dari kemampuan ini dan bagaimana cara meningkatkannya? Terkait dengan hal tersebut, berikut kita coba bahas di video ini. Soft skill sangat berbeda dengan hard skill. Kemampuan ini lebih cenderung kepada keterampilan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial, dan lain-lain. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun di dunia kerja. Keahlian ini menunjukkan bagaimana seseorang dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain di dalam dunia kerja. Beberapa contoh soft skill yang sudah umum diketahui antara lain adalah kemampuan komunikasi dan negosiasi, keterampilan menjalin relasi interpersonal, dan berempati, leadership dari kemampuan manajerial, kemampuan adaptasi, dan lain-lain. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, kebutuhan akan soft skill pun berubah. Kedepannya semakin banyak proses bisnis yang digantikan oleh mesin dan hard skill akan jadi mudah tertinggal. Perusahaan pun akan merasa perlu untuk meningkatkan kapasitas soft skill karyawannya untuk tetap dapat mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Contohnya, perusahaan multinasional yang mendorong terciptanya keberagaman akan membutuhkan orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi untuk dapat menciptakan kultur yang inklusif. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Google dan Amazon turut menekankan betapa pentingnya soft skills. Google pernah menyebutkan bahwa salah satu tim mereka yang paling sukses terdiri dari orang-orang yang berkolaborasi dengan mengedepankan kekuatan soft skill mereka. Jadi bisa dibayangkan ya seberapa pentingnya soft skill ini dalam menunjang karir kita. Dan karena teramat penting, investasi untuk mengembangkan soft skill ini akan sangat menguntungkan baik bagi individu maupun perusahaan dalam jangka panjang. Menjelang 2030, World Economic Forum memperkenalkan sejumlah soft skill yang akan dibutuhkan di dunia kerja. Kita bahas berikut ini ya. Yang pertama, the 4Cs yang meliputi critical thinking, communications, collaborations, dan creativity. C yang pertama adalah critical thinking, yang diperlukan karena seberapapun pintarnya artificial intelligence untuk mengumpulkan data, pada akhirnya dibutuhkan orang-orang dengan kemampuan berpikir kritis untuk menggunakan data yang tepat untuk tujuan yang tepat. C yang kedua adalah communication, yang tentunya teramat penting untuk memastikan terjadinya interaksi sosial, perputaran informasi, percepatan proses bisnis. Skema remote working yang semakin banyak diadaptasi sejak masa pandemi dimulai pun memaksa orang untuk semakin meningkatkan kemampuan komunikasinya ketika tidak bertatap muka secara langsung. Selain itu, mengkomunikasikan ide lewat presentasi juga menjadi kemampuan yang semakin tinggi kebutuhannya. C yang ketiga adalah collaboration. Kemampuan berkolaborasi menjadi sangat penting karena banyak tugas dan proyek yang perlu diselesaikan secara berkelompok. Ketidakmampuan untuk bekerja sama dalam tim tentunya akan sangat menyulitkan individu, menghambat penyelesaian tugas, dan merugikan perusahaan. C yang terakhir adalah creativity. Penyelesaian masalah dan inovasi akan sangat bergantung pada kreativitas yang dimiliki. Dalam banyak konteks, kreativitas menjadi kunci utama munculnya inovasi dan dobrakan baru. Soft skill penting berikutnya adalah contextualized intelligence. Meskipun kecerdasan artifisial akan semakin berkembang, namun tetap tidak akan bisa menggantikan intuisi, penilaian, dan empati manusia. Oleh karena itu, soft skill ini sangat dibutuhkan untuk memahami dan menggunakan data yang dihasilkan mesin. Berikutnya kita akan membahas tentang cognitive flexibility atau fleksibilitas berpikir. Soft skill ini adalah kemampuan adaptasi kita dengan cepat dan cukup sering. Fleksibilitas berpikir juga biasanya kita butuhkan untuk multitasking. Selain itu, orang-orang dengan fleksibilitas berpikir biasanya tanggap terhadap perubahan rencana dan penyelesaian masalah. Yang keempat adalah social and emotional intelligence.
Meskipun teknologi digital dan kecerdasan artifisial dapat menggantikan banyak pekerjaan, kecerdasan sosial dan emosional tetap hanya dimiliki oleh manusia. Keterampilan sosial dan emosional akan membantu kita untuk berkolaborasi lintas budaya. Yang berikutnya adalah leadership. Kepemimpinan yang kuat akan mampu mengarahkan tim untuk dapat meraih sukses. Memimpin dengan menjadi contoh atau leading by example adalah salah satu tipe kepemimpinan yang semakin dibutuhkan. Soft skills kepemimpinan ini teramat penting dimiliki oleh orang-orang yang berada di senior level management. Selanjutnya, kita bicarakan tentang soft skill entrepreneurial mindset atau pola pikir kewirausahaan. Kewirausahaan seringkali dikaitkan dengan pemikiran yang visioner dan rasa kepemilikan yang tinggi. Hal ini tentunya sangat penting untuk membantu pengembangan bisnis di perusahaan tempat kita bekerja. Berikutnya, ada problem solving skill. Orang dengan kemampuan pemecahan masalah yang baik seringkali secara otomatis bertanggung jawab mengambil alih masalah dan berusaha mengatasinya secara cepat dan efisien. Orang-orang yang bekerja dengan tanggung jawab di bagian produksi, perencanaan, dan strategi seringkali harus mengandalkan keahlian mereka dalam pemecahan masalah. Selanjutnya ada negotiation and persuasive skills. Kemampuan negosiasi merupakan kemampuan komunikasi dan menjalin relasi interpersonal yang kuat. Kemampuan persuasif seringkali dibutuhkan dalam banyak negosiasi untuk perjanjian kerjasama maupun resolusi konflik. Yang berikutnya adalah lateral thinking skill. Para pemikir lateral biasanya menyelesaikan masalah dengan pendekatan-pendekatan yang inovatif. Keterampilan berpikir lateral ini memperkuat kreativitas, meningkatkan produktivitas, dan tentunya sangat menguntungkan dalam banyak hal. Soft skill yang terakhir adalah work ethic and integrity. Etika kerja yang baik akan membantu kita menjalin relasi positif dengan atasan dan kolega kita, meskipun kita terbilang baru di tempat kita bekerja. Orang akan memilih untuk berkolaborasi dengan mereka yang memiliki etika kerja kuat dan senang belajar daripada mereka yang sudah sangat tinggi keahliannya tapi tidak termotivasi dan tidak menjaga etika kerjanya. Demikian beberapa soft skill yang sangat penting untuk dimiliki di era 2030 berdasarkan rilis World Economic Forum. Mari kita berefleksi mengenal kekuatan kita dari area keahlian yang masih perlu kita kembangkan. Harapannya tentunya soft skill yang kita miliki dan terus dikembangkan akan menjadikan kita seorang profesional yang menonjol dan beretika. Semoga bermanfaat dan sukses dalam pengembangan dirinya. Sampai jumpa di video berikutnya.